Pertama, zo itu beda sama za ya Bu. Kalau za, ini kan kita naruhnya di sini nih. Ini lidah kita nih, antara gigi bawah sama gusi. Misalnya kayak faza. Nah, itu kalau za di situ ya. Nah, kalau zo di atas. Jadi beda secara lidah aja udah beda ya. Kalau untuk za sama zo. Nah, untuk zo sama do, dia karena sama-sama istilah kemarin saya sampaikan ya. Huruf istilah itu huruf yang lidahnya itu cenderung ke atas. Jadi bagian tengah lidah kita ini itu naik ke langit-langit atas. Nah, letaknya zo itu di situ karena dia istilah. Beda sama za tadi ya. Kalau za lurus aja Ibu lurusin. Jangan sampai naik ya. Nah, kalau zo ya naikin ke atas. Nah, itu untuk zo. Nah, yang membedakan zo dengan do, zo itu nggak punya sifat istitolah namanya. Istitolah itu adalah lidah yang menjulur ke depan, melengkung. Makanya dulu waktu pas belajar pertama kali huruf-huruf ya, saya pernah bilang yang fasih untuk huruf dot itu cuma Nabi. Untuk kita yang lidahnya normal, nggak seperti Kanjeng Nabi yang fasih, itu punya 3 cara. Satu, taruh lidah kita di kiri ya, atau yang kedua taruh lidah kita di kanan, atau yang ketiga digembungin dengan cara meletakkan udara di dalam mulut. Jadi intinya gimana caranya pipinya gembung gitu. Nah, dulu pernah saya sampaikan kalau saya pribadi memilih menggembungkan pipi dengan udara ya. Taruh ujung lidah kita istitolah menjulur dengan agak sedikit melengkung, posisinya gini berarti ya. Taruh di bagian langit-langit yang keras. Kelemahan kita itu yang ngucap dot ini langsung begini nih. Makanya yang keluar cuma monyongnya doang. Walau do, tapi mahrotnya dal. Mahrotnya juga mirip di sini, ada di sini juga. Ya. Dal, to sama ta ya, ta to da. Nah, panjang pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim, tahan ya, mim mati ketemu mim. Fi qulubihim maradun, ifa ausat antara an sama ang. Ya, kuda-kudanya an menuju ang, tapi jangan sampai ang ya. Dun fa langsung dimasukin. Fi qulubihim maradun fazadahum zanya jangan lupa yang kemarin. Jangan ja, faja itu mah jim itu. Zai ujung lidah taruh bawah antara gusi sama gigi. Fazadahumullahu maradha. Nah, ingat marodonnya matiwat cukup 2 harokat ya, jangan kepanjangan. Maradha, nah, segitu aja. Walahum adabun, izhar domatain ketemu hamzah. Alimum iklab domatain ketemu ba. Bimakanu. Walahum adabun alimum bimakanu yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu, sama fa-nya jangan ditempelin ya bibirnya kayak kemarin. Jadi bibir bawah digigit gigi atas, tuf
ya bagian dalamnya tuf, jadi ada hamesnya, bukan tup sidu, itu bibirnya nempel dua-duanya itu tuf, jadi of-nya ada hamesnya. Wa idza qila lahum la tufsidu, di sudunya juga kita baca dua aja matobi'i, la tufsidu fil ardi qalu innama, qalunya mad jaiz kita baca dua aja sementara, qalu innama nahnu muslihun, nahnu muslihun. Nah ini yang masih susah yang kemarin ya. Nah bukan nahnu, kalau nahnu itu H gede, nahnu muslihun, muslihun. Ar-Rahman Ar-Rahim ya, nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahum. Kenapa? 1 2 3. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kenapa? 1 2 3. Walahum azabun alimun bima kanu. Kenapa? 1 2 3. Walahum bima kanu yakdzibun. Kenapa? 1 2 3. Bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu. Kenapa? 1 2 3. Wa idza qila lahum la tufsidu, la tufsidu fil ardi qalu innama. Kenapa? 1 2 3. Qalu innama nahnu muslihun. Kenapa? 1 2 3. Qalu innama nahnu muslihun. Ayo hanya dibelajarin. Nahnu shotnya monyongin, muslihun. Diulang baik. Apa? 1 2 3. Qalu innama nahnu muslihun.
Marodun dulu. Marodun. Fi qulubihim maradun. Terusin. Marodun faza. Marodu fadaza. Allahu maroda. Marodo. Marodo. Falahum adabun alimum bima kanu yaksibun. Wa ida Kila. Jangan kil. Kila. Wa ida qila lahum la La panjang. la tufsidu fil ardi qulu Qalu. innama nahnu muslimun. Mus. Qalu innama nahnu muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lah. Nah, balik lagi. Yang pertama bagus tuh, za. La tufsidun fil ardi innama nahnu Kanu. La. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi qulubihim
walau Pendek. Jangan lagu. walahum adabum bima walahum adabun alimum bima kanu yaksibun. Nunya panjang. Walahum adabun bima idhar bunyinya ada pun walahum adabun alimum bima kanu yaksibun. Wa idza qila Wa idza wa idza qila qila wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. do. Lagu. Do, panjangin dikit. Jangan tahu-tahu pendek, jangan dipendekin banget. Mom, jadi M. Walahum azabun alimun Mom, jadi M. alimun bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum Tuh. Jangan begitu lagunya, salah. Pendek. Fil ardi, jangan ardi, jangan boleh. Fil ardi. Sadaqallahul adzim.
do sama bo itu. Apa zo apa do? Do iya do. Do sama bo. Ini gimana? Do sama bo. Penting paham teori itu penting ya. Jadi jangan kita kesusu sama prakteknya ya. Jadi kalau zo ya, pertama zo itu beda sama za ya Bu. Kalau za ini kan kita naruhnya di sini nih. Tadi ya, misalnya kayak faza, antara gigi bawah nih lidah kita nih, gigi bawah sama gusi. Nah, itu kalau za di situ ya. Nah, kalau zo di atas. Jadi beda secara lidah aja udah beda ya kalau untuk za sama zo. Nah, untuk zo sama do dia karena sama-sama istilah kemarin saya sampaikan ya. Huruf istilah itu huruf yang lidahnya itu cenderung ke atas. Jadi bagian tengah lidah kita ini, nah ini istilah namanya. Ini bagian tengah lidahnya itu naik ke langit-langit atas. Jadi kalau ini langit mulut kita ya, nah posisinya begini dia. Ah, jadi nempel ke atas. Ya hurufnya so, do, to, zo yang bunder-bunder itu. So, do, to, zo, go, ko. Nah, letaknya zo itu di situ karena dia istilah. Beda sama za tadi ya. Kalau za lurus aja Ibu lurusin. Jangan sampai naik ya, lurusin aja udah. Dari bagian tenggorokan ya, dari tenggorokan lurus aja udah. Jangan sampai naik. Nah, kalau zo, nah zo-nya itu tinggal dinaikin ke atas. Ya, tinggal ininya ditekuk ya, naikin ke atas. Nah, itu untuk zo. Nah, yang membedakan zo dengan do, zo itu nggak punya sifat istitolah namanya. Nanti dibuka lagi ya sifat-sifat huruf. Kalau yang nggak punya, minjem sama yang lama. Yang lama waktu itu udah pernah saya kasihin ya. Sifat-sifat huruf. Di antara sifat huruf do itu adalah istitolah. Istitolah itu adalah lidah yang menjulur ke depan, melengkung. Makanya dulu waktu pas belajar pertama kali huruf-huruf ya, saya pernah bilang yang fasih untuk huruf dot itu cuma Nabi ya. Makanya Nabi dalam satu hadis bilang ana afsahu minad dot. Saya adalah orang yang paling fasih mengucap huruf dot. Karena konon Nabi itu punya lidah, beliau lidahnya bisa ngebagi dua ya. Jadi nyabang. Lidahnya beliau itu nyabang ya. Jadi bisa gembungin dua pipinya. Nah, makanya waktu belajar tahsin nih saya ingetin lagi, untuk kita yang lidahnya normal, nggak seperti Kanjeng Nabi yang fasih, itu punya 3 cara. 1, taruh lidah kita di kiri ya, atau yang kedua taruh lidah kita di kanan, atau yang ketiga digembungin dengan cara meletakkan udara di dalam mulut. Jadi intinya gimana caranya pipinya gembung gitu. Nah, dulu pernah saya sampaikan kalau saya pribadi memilih menggembungkan pipi dengan udara ya. Tapi kalau Ibu mau pakai yang disampaikan ulama tadi ya, misalnya naruhnya di sini mau bu, walau naruh di kiri ya, ujung lidahnya taruh di kiri boleh, naruh di kanan mau bu, walau wow. Ya kalau belum biasa iya, tapi guru saya ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau saya pribadi saya pakainya yang pakai nafas ya, pakai udara. Walau bo tepat di bagian atas nih yang keras ya. Taruh ujung lidah kita istitolah menjulur dengan agak sedikit melengkung, posisinya gini berarti ya. Taruh di bagian langit-langit yang keras. Jadi kalau diposisiin lidahnya begini Bu. Jadi dari tengah ini sampai ujung lidah dia nempel ke langit-langit yang keras. Ya, bagian langit-langit yang keras. Magdu, walau bo. Nah, kemarin sempat saya sampaikan ya, memang cara gembung itu kalau kata guru saya paling mudah. Ya, tapi kita jangan nyalain mereka yang walak dolnya pakai di sini ya. Karena guru saya juga ada yang kayak gitu. Ini mah cocok-cocokan doang aja. Ya cocok-cocokan aja. Kalau Ibu cocoknya pakai walau bo. Saya juga bisa, cuman karena saya nggak terbiasa ya. Kalau Ibu kan tiga-tiganya nggak kebiasa.
Bukan cuma ini doang, yang tadi kebuka juga biasa ya kan. Biasanya walat doh gitu. Iya enggak? Nah, iya. Nah, maksudnya ini bicara secara bacaannya ya. Tiga-tiganya benar karena emang 3 cara itu yang diajari nama ulama Quran ya. Gitu. Jadi ini masalah cocok-cocokan doang. Kalau ibu cocoknya yang naro lidah di pipi ya di samping monggo silakan, atau kalau misalnya pakai cara yang ketiga dengan cara mengumpulkan udara di dalam mulut ya. Nah, tadi saya sampaikan kelemahan kita nih yang awam, karena saya juga dulu gitu Bu. Saya kan nggak ujuk-ujuk bisa. Jadi saya paham kelemahan saya juga. Oh, ini berarti orang rata-rata begitu pas ngajar ya iya juga. Gitu. Jadi kalau saya ngajarin ke ibu, ke bapak-bapak gitu yang lain-lain ya, itu sebetulnya sama. Saya juga berkaca kepada oh dulu saya begini ya gitu. Ibu juga coba anaknya suruh baca atau cucunya suruh baca misalnya gitu. Ya atau suami lah suruh baca coba. Ntar ketahuan, oh pantesan saya disalin Pak Ustadz, oke bacanya kayak gini gitu. Biar tahu. Ya. Nah, kelemahan orang mengucap dot tadi saya sampaikan ya. Dia cuma ngandelin monyong, nggak naruh lidahnya di posisinya nggak begini. Ya, ada yang begini. Ini juga salah nih. Kenapa lidahnya begini? Tujuannya itu supaya udara dari tenggorokan itu ketahan. Ini perhatikan teorinya ya. Ini kalau ibu posisi begini nih, ini kan berarti kan bagian atas nih. Ya ini ketutup nih, ya. Nah gini ya posisinya ya. Nah kalau ibu posisi kayak gini berarti udara yang mau keluar ini ketahan nih. Nah karena tahanannya lebih cepat maka pipi juga dengan cepat menggembung. Tapi kalau ibu begini, nah kalau ibu begini nih, maka udara yang di dalam lebih banyak. Ujung lidah nggak kuat nahan udara itu. Paham nggak nih? Ibarat air lah. Ya ibu kalau nahan air, airnya begini nih, tek balik lagi dia. Kenapa? Kuat. Oh dari sini sampai sini. Ya dari sini sampai sini nahan. Nah kalau kayak gini bocor. Kayak gini nih, ini berarti kan tahanannya cuma ini doang. Kiwir-kiwir. Iya gak? Iya, tapi kalau ibu begini kuat. Nah tadi saya sampaikan kelemahan kita itu yang ngucap dot ini langsung begini nih. Makanya yang keluar cuma monyongnya doang. Walau do, tapi mahrotnya dal. Mahrotnya juga mirip di sini, ada di sini juga. Ya, dal, to, sama ta ya, tatoda. Nah mahrotnya kan sama. Ya, di bagian atas. Ya bagian langit-langit yang keras, tatoda. Nah kalau tatoda iya bener, tatoda dia mah langsung begini. Ya kalau da emang begini langsung. Tapi kalau do enggak begini. Dulu nih waktu pas lagi belajar saya sama guru saya dikasih tips. Tapi ibu bisa apa enggak? Wallahu alam nih. Kalau pengen bisa banget khusus do ya, khusus do sama zo itu lidahnya harus bisa mengkerut. Ya, ini maaf ya, ini saya lidah bisa begini Bu. Kalau ibu lidahnya bisa begitu, insya Allah gampang. Iya cara itu. Jadi lidah kan nggak bertulang masalahnya ya. Nah, kalau dulu guru saya diajarin gitu. Jadi lidahnya harus bisa nekuk. Nah, ini nekuk. Kelihatan ya? Nah, coba. Ntar di rumah latihan sama. Nah, sambil madep kaca gitu. Apa mak? Iki latihan lidah. Ya. Tapi emang ya benar dot itu susah ya. Tahanan udara yang lebih sedikit itu mengeluarkan huruf dot yang bersih, sempurna. Tapi kalau ibu tadi ujung doang, nah itu resikonya banyak. Bisa jadi do-nya jadi dal, walau do. Ah, ini dal. Cuman dimonyongin aja. Walau do. Ah ini dal nih, do ini dal. Ya. Atau bocor. Walau do. Nah, itu bocor tuh. Walau do. Sementara dot itu nggak punya sifat hamas. Ya, dal juga nggak punya sifat hamas, makanya nggak boleh maliki yaumiddin, nggak boleh. Middin, din, ditekan. Jadi ujung lidahnya harus kuat, ya untuk dot ya. Ujung lidahnya harus kuat, terus juga sampai tengah-tengah lidah ini. Ya ibu latihannya gimana caranya lah. Kan nggak mungkin lidah ibu saya tekuk-tekukin. Ya, jadi latihan di rumah. Nah, terus sama zo tadi ya. Jadi kalau dari teori tadi, ya zo tadi saya sampaikan ya.
Kalau za di bawah, kalau zo di atas ya. Jadi yang membedakan tadi itu. Nah, zo itu dia nggak punya sifat istitolah tadi, nggak punya sifat menjulur. Langsung aja, misalnya azim. Nah, dulu ya kita belajar tuh. Astaghfirullahal azim, azim. Langsung aja, azim. Dia juga istilah ya, sama kayak do, ya. Tengah-tengah lidahnya cenderung ke atas, ya. Cuman dia tidak menjulur, ya. Dia tidak menjulur seperti do. Kalau do itu dia menjulur, lidahnya dijulurin. Ya kalau misalnya di bawah berarti ke pipi kanan kiri. Kalau misalnya di atas berarti menjulur ke bagian langit-langit yang keras. Gitu. Pokoknya jangan sampai kita bisanya itu karena monyongnya doang. Ya tadi saya sampaikan, makanya kebanyakan pemula itu dia asal yang penting monyong, pikir penting monyong, padahal enggak. Ya, penempatan di dalam juga penting. Emang praktek yang paling gampang itu ibu baca Quran, ibu ngaji, ya yasinan, tahlilan, terus sholawatan, baca maulid tuh gitu. Cuman nih maaf nih, kita itu kadang ngaji teori, ngaji praktek bener nih pas di sini nih. Nih ibu bener nih, baca kayak tadi ya, la tufsidu bisa gitu ya dan seterusnya. Nah, giliran baca rame-rame, baca yasin, baca tahlil, baca maulid, ya, baca sholawat, ilmunya hilang semua. Itu masalahnya. Nah, coba dilatih tuh, ya, dilatih kalau yang yasinan, tahlilan, baca sholawat, maulid, apa segala macam ya, itu dilatih. Huruf-huruf yang udah ibu bisa, pertahanin. Huruf-huruf yang belum bisa, pelajarin di situ. Ya, misalnya ibu sholawat asgil. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin, misalnya gitu ya. Nah itu kan ada zo-nya tuh. Ya kan kita udah belajar nih ozo kayak gitu misalnya. Nah latihan Allahumma sholli, shotnya mau nyongin. Lagi belajar bagus, muslihun. Lagi sholawat Allahumma sholli. Kan balik lagi. Temennya pada begitu masalahnya. Kan faktanya begitu kan? Nah, iya jadi ke bawah akhirnya. Ya biarin lah teman kita, biarin aja saya yang mimpin biarin. Nah kitanya fokus lah, ini kan sholawat shot ya. Oh saya belajar shot monyong misalnya gitu ya. Yaudah latihan. Allahumma shol, biasain aja. Sholli ala, kan ain tuh. Ala sayyidina kan tipisin bawah. Sayyidina Muhammad. Nah dalnya kan kol-kolah, jangan ikutin itu orang-orang. Orang-orang mah kagak pakai kol-kolah. Muhammad. Kalau Muhammad itu sering ketinggalan yang Muhammad. Ya iya. Sama kan Muhammad udah duluan. Muhammad itu nggak enak, keri-keri gitu. Ya kita bacanya dicepetin dikit nggak apa-apa. Kalau pas baca Quran ya. Tapi kalau buat sholawatan biasanya sama, nadanya sama. Mau pakai kol-kolah maupun enggak, kalau untuk sholawat pasti sama. Ya, tapi kalau baca Quran memang kadang-kadang iya mereka-mereka yang dalnya, toknya, ya pokoknya huruf kol-kolah ya. Baju di toko yang kadang-kadang nggak dikol-kolahin ya otomatis kita biasanya kalah. Ya, beda satu langkah lah ibaratnya gitu. Orang kita masih kol-kolahin dia udah jalan ya kan. Nah, balik lagi nih. Jadi latihan tadi misalnya kayak sholawat ya. Wa asyril dibiasain aja. Zalimin bil zalimin. Ya Allahumma sholli ala, ainnya tekan. Ala nah taruh bawah. Sayyidina Muhammad. Itu wasgili sini tebal apa tipis, Bu? Wasgili tuh itu pakai sin apa shot? Sembuh pokoknya melu. Ayo wasgili itu pakai sin apa shot? Ya sin, iya. Nah sinnya sin tipis apa sin tebal? Nah sin tebal. Wa asgili. Jadi bukan wa asgili sambil pegang recekan. Wa asgili. Wa ash. Iya. Nah iya kalau pakai sin tipis kan berarti wa as. Ya wa asgil, wa ash, wa ashril. Sin nama goin ya. Wa ashri. Nah itu latih juga itu. Wa ashrilil zalimin bil zalimin. Terus selanjutnya apa? Wahrijna tuh pakai h apa pakai ho? Ayo pakai h pakai ho. Entah kalau saya contohin ketahuan.
Wah, Pak Ustadz tipis berarti pakai H. Oh, Pak Ustadz korok berarti pakai Ko. Apa? Wahrijna pakai? Ya Ko. Iya, pakai Ko. Wa akhrijna. Asal katanya khoroja, keluar. Nah kan tuh udah tahu tuh kalau kita lihat ya, oh ini pakai Ko nih. Wah, saya kan udah bisa ngorok. Ya kan, yaumil akhir, nah, kan ibu udah bisa tuh. Nah praktekin di pas sholawat misalnya gitu. Wa akhrijna, jimnya kan kol-kola. Wa akhrijna mim, ah kan iklab, nun mati ketemu ba. Mim bainihim salimin. Wa ala, tekan lagi airnya. Wa ala alihi wasah. Nah ketemu lagi shotnya, monyongin lagi. Wasahbihi aja, pantulin lagi. Ajma'in. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wah itu sebetulnya ibu paling cepet loh harusnya loh. Karena saya juga dulu dibilangin guru saya gitu. Ya jadi ibu sama saya motivasinya sama. Dulu saya kan waktu mondok juga kan seneng sholawat ya. Ya, cuman dulu bedanya kalau sekarang kan ibu udah tinggal lihat orang, lihat YouTube banyak ya. Saya dulu masih ingat banget. Itu datang ke tempat guru-guru saya yang teman-teman beliau itu. Jadi kalau bahasa apa orang pondok itu jadi talaki ya, jadi ketemu langsung. Itu ditulisin bu. Kalau sekarang ibu udah ada buku sholawat tuh, beli aja tuh ya kan. Zaman dulu ya bu, sebetulnya mungkin udah ada atau saya yang nggak kebeli, saya juga nggak tahu juga itu. Nah itu ditulisin sholawat itu. Jadi kita datang ke rumah ustadznya ibaratnya gitu ya, ditulisin sama dia, terus belajar di situ, belajar di tempat. Dan nggak boleh pulang kalau belum bisa. Ya padahal saya kalau ke rumah ustadz-ustadz tersebut ya, itu biasanya paling habis zuhur, Jumat. Kalau hari biasa kan kagak boleh anak pondok mah. Liburnya hari Jumat doang. Jadi Jumat pagi atau Jumat zuhur itu saya ke tempat beliau, ustadz yang saya tuju ya. Misalnya mau belajar apa tadi, sholawat itu misalnya, sholawat asgil. Atau misalnya mau belajar asrokol. Oh kita belajar asrokol di sana. Itu dicatetin. Ya. Terus nggak boleh pulang sampai hafal sampai bisa. Dulu gitu waktu saya belajar sana. Itu sampai saya beli Walkman. Ya zaman dulu kan masih musim Walkman ya. Kalau sekarang udah pakai HP. Pakai Walkman mereknya Sony nggak salah tuh. Ya plesetannya Sony. Kalau Sony kan mahal. Nah kalau Sony murah tuh 100.000 di depan. Sony KW. Pakai kaset bajakan 5.000. Saya masih ingat bahwa harganya tuh di Jatinegara. Jadi kaset bajakan yang buat ngerekam, khusus rekaman ya. Nah itu sampai kalau nggak bisa direkam. Ya kalau sekarang udah enak medianya, maksudnya mendukung kita buat belajar ya. Nah ibu-ibu kan ke pengajian ini kayaknya banyakan sholawatan nih. Kayaknya loh, daripada ngaji begini kayaknya banyakan sholawatannya sih. Ya. Nah itu sebetulnya lebih gampang buat praktek sebetulnya, buat belajar tadi. Ya. Kalau yang kayak gini kan khusus teori toh, ya kan? Ya ada prakteknya tapi nggak banyak. Ya ibu kesempatannya sedikit. Kalau pas baca bareng sama baca sendiri doang, udah itu doang. Nah kalau ibu sholawatan, yasinan, tahlilan di pengajian macam-macam itu, nah itu kesempatannya lebih banyak untuk mempraktekkan bacaan tadi. Misalnya asrokol tadi lah ya. Ya Nabi Salam itu mah gampang. Nah ibu perhatiin misalnya bawahnya apa? Anta Syamsun. Oh ya anta Samsun. Nah itu mana yang sin tipis, mana yang sin tebel. Ya kan orang ada yang baca sinnya tipis dua-duanya. Anta Samsun, anta Badrun kan gitu. Ada yang baca sinnya dua-duanya tebel. Anta Syamsun an. Itu padahal ada yang tipis, ada yang tebel itu. Yang mana bosat? Ya tercari sendiri lah. Ya di rumah terbuka biar buat PR ya. Anta Samsun atau itu ada sin tipis, ada sin tebal. Nggak dua-duanya tebal, nggak dua-duanya tipis. Nah, kenapa kita nggak tahu ya? Karena kita nggak merhatiin. Orang kita ngandelin hafalan, ya kan? Padahal hafalan kita salah. Marhaban misalnya, kan ibu udah tahu tuh ro sukun yang jatuh setelah fathah atau doma barbur. Nah itu kan dimonyongin, ditebelin, tafkhim. Nah kalau dia jatuh setelah kasroh birjirdin, nah itu baru merenges. Nah marhaban kan ro-nya kan jatuh setelah fathah, mau. Nah biasain tuh. Maroha, hanya tipis. Marhaban ya nural aini marhaban. Jadi bukan marhaban
kagak marah. Marah ini berarti buat yang tipis, mir. Ya nggak? Nah, biasain mau. Oh iya ini tebel ini. Marhaban, hanya tipis. Marhaban ya nural aini, marhaban, marhaban, marhaban. Jadal hu, tipis. Jadal Husain tuh hanya tipis. Hasan Husain hanya tipis. Jadal Husaini, marhaban, marhaban. Kalau untuk sholawat dulu pernah saya sampaikan juga ya. Untuk panjang pendek itu memang nggak wajib. Ya khusus sholawat ya. Bahkan termasuk doa. Doa panjang pendek juga nggak pakai wajib. Tapi kalau huruf, makhrajnya, sifatnya tetap wajib. Ya kalau panjang pendek dalam sholawat itu kan disesuaikan sama nada. Ya kalau nadanya pendek walaupun pakai alif ya dipendekin, orang nadanya pendek ya. Kalau yang panjang sebaliknya ya boleh dipanjangin atau dipendekin, itu sesuai dengan nadanya. Tapi kalau untuk makhraj Bu tetap nggak boleh berubah. Ya, yang boleh berubah itu panjang pendeknya. Gitu ya. Baik, kita baca bareng ya. Fi qulubihim. A'udzu dulu ya. Kenapa 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa 1 2 3. Fi qulubihim maradun fazadahum. Baik, apa 1 2 3. Kenapa 1 2 3. Bima kanu yakdibun. Kenapa 1 2 3. Wa idza qila lahum la tufsidun. Kenapa 1 2 3.